let it bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang di channel Yidea. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang usul jabatan fungsional dosen sampai lolos lektor kepala 700. Pada kesempatan ini pula saya juga akan menyampaikan dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan dan diajukan dalam usulan JAFUM tersebut. Selain itu, juga perlu dipersiapkan URL publikasi karya ilmiah yang telah dihasilkan. Baiklah, dalam rangka mempersiapkan pengajuan kenaikan jabatan fungsional, sebaiknya kita membaca dulu pedoman operasional penilaian angka kredit. Nah, kita menggunakan POPAK yang terakhir tahun 2019 ya. Nah, POPAK 2019 ini sudah bisa kita download ya. Ini seperti ini, pedoman operasional penilaian angka kreditnya seperti ini. Nah, dari sini nanti akan kita gunakan sebagai pedoman berapa nilai pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pendukung juga ya. Kita lihat saya sudah rangkumkan ini untuk pengajuan asisten ahli, lektor kepala, profesor ini dengan kualifikasi akademik ya, ini gelar ya, magister, doktor. Nah, ini seperti ini. Nah, misal kita akan menuju ke lektor kepala kan ya tadi. Berarti untuk pendidikan paling tidak itu 40% dari kekurangan. Lalu penelitian juga 40% dari kekurangan ya. Nah, sedangkan pengabdian ini paling sedikit itu 0,5 ya dari angka kredit, dan paling banyak 10%. Demikian juga dengan unsur penunjang ini maksimal 10%. Nah, ini perhitungan kekurangan angka kredit yang saya miliki ya. Saya ini saat ini ya, sekarang ini lektor 300. Nah, dengan demikian saya kalau ingin mencapai lektor kepala 700, maka kekurangannya adalah 400. Nah, 400 ini terbagi ke bidang pendidikan itu minimal 160 ya. Karena persyaratan minimalnya 40% dari kekurangan. Nah, ini minimal 160. Lalu penelitian ini juga minimal 40%, berarti saya kurangnya 160. Untuk pengabdian masyarakat ini maksimal 10% dari 400, jadi maksimal 40. Tidak ada batas minimalnya ya, tapi ini maksimal 40%. Dan penunjang juga sama, maksimal 40%. Nah, ketika kita mengajukan fungsional, ya kita bisa melacak ya di aplikasi PAK Selancar. Ini bisa kita unduh di sini nih.
https://pak.kemdikbud.go.id dan seterusnya. Ini kita bisa membuat akun di PAK Selancar. Nanti ketika kita membuat akun, kita akan diberi password oleh operator ya, Dikti ya. Nah, ini riwayat usulan yang saya ajukan. Coba kita lihat bersama ya. Saya saat mengajukan usulan ini dilampiri surat dari universitas ya, dalam hal ini UPN. Surat tersebut tertanggal 10 Maret 2022. Nah, ketika kita lihat detailnya, ini kita lihat semua warnanya hijau. Ya, kalau warnanya hijau itu artinya lolos ya, lolos disetujui seperti itu. Nah, kita lihat pada tanggal 18 Maret 2022 jam sekian, jam 8:48. Ini usulan telah diinputkan oleh petugas. 18 Maret itu. Nah, kemudian usulan dikirim ya, atau diajukan oleh operator itu tanggal 19 April 2022. Nah, setelah itu berkas administrasi diverifikasi ya, kemudian dinyatakan valid oleh petugas Dikti itu pada tanggal 6 Mei 2022. Nah, sehingga tandanya centang hijau ini ya, centang, dinyatakan valid ya. Lalu dijadwalkan untuk penilaian dokumen-dokumennya itu pada tanggal 14 sampai 22 Mei 2022. Lanjut proses penilaian. Nah, usulan sudah dinilai di periode 14 sampai 23 Mei 2022 ya ini. Nah, setelah dinilai kita tinggal nunggu terbit PAK-nya. Nah, tanggal 19 Juni 2022 jam 22.44.33 ini PAK-nya sudah ditandatangani ini. Sampai akhirnya SK jabatan fungsional sudah terbit per 24 Juni 2022. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat SK-nya itu seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini SK yang sudah saya miliki untuk lektor kepala 700 ya, nomor 17069/S/07/2022 tentang kenaikan jabatan akademik dosen oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini ya memutuskan per tanggal 1 Juni 2022 saya ini ya dinaikkan jabatannya menjadi lektor kepala dalam bidang teknik kimia dengan angka kredit 701. Nah, ini satunya ini kelebihannya. Nah, ini lampiran PAK-nya. Lampiran PAK-nya seperti ini ya. Jadi angka kredit lama itu 312. Nah, masa kerja golongan ruang yang lama itu 10 tahun 1 bulan. Nah, sekarang yang baru 22 tahun 6 bulan ya. Jadi ini hasilnya ya, setelah saya persiapkan dokumennya itu, saya mempersiapkan dokumennya itu hampir-hampir setahun ya selama pandemi. Jadi pandemi itu membawa berkah juga buat saya,
karena saya bisa mempersiapkan semua dokumen di rumah ya. Nah ini lama 300, lektor 300. Kemudian baru ini pengajaran 184. Nah, sebenarnya pengajaran yang saya ajukan itu lebih dari 184 ya. Kalau saya hitung itu sekitar 400-an. Penelitian itu yang saya ajukan 190-an. Tapi disetujui 160 ya. 160 itu kan syarat minimalnya kan tadi 160 ya. Lalu pengabdian kepada masyarakat 16 semua disetujui. Nah, penunjang itu 39,50 ya. Maksimalnya tadi berapa? 40 ya. Jadi secara total untuk angka kredit yang baru 401. Kalau dijumlah 300 plus 401 adalah 701. Nah, dapat diangkat dalam jabatan akademik dosen lektor kepala terhitung mulai 1 Juni 2022 dalam bidang ilmu teknik kimia dan dapat dinaikkan pangkat penyetaranya secara bertahap menjadi pembina golongan 4A, pembina tingkat 1 golongan 4B, pembina utama muda golongan 4C. Namun ini secara bertahap ya. Kalau dulu otomatis langsung, tapi sekarang bertahap. Ya, ikut saja kita ya. Nah, ditetapkan Jakarta 31 Mei atas nama Dirjen. Nah, dalam hal ini Direktur Sumber Daya Bapak Muhammad Sofwan Effendi. Nah, ini berkasnya ya. Ini dokumen PAK ya, dokumen PAK dan SK-nya. Mari kita lihat sekarang dokumen apa saja nih yang penting ya untuk dipersiapkan. Saya sudah mempersiapkan dokumennya ya ini. Nah, ini dia. Ini dokumennya itu saya susun sedemikian rupa, kemudian saya scan, kemudian saya susun sedemikian rupa sesuai dengan bidangnya. Misalnya pendidikan. Nah, ini pendidikan terdiri dari mengajar, membimbing, menguji, gitu ya. Ada juga sebagai pejabat, misalnya dalam hal ini saya pernah menjadi ketua jurusan, lalu kepala laboratorium ya. Nah, oke, ini dokumen pendidikan. Nah, untuk mempersiapkan ini sebenarnya saya menggunakan Excel ya, Excel yang dupa itu ya, Excel. Nah, ini saya persiapkan di sini menggunakan dasar Excel ini. Jadi Excelnya sudah saya siapkan. Nah, ini. Nah, kita lihat. Ini berkas usulan ya. Mudah-mudahan ini bisa saya perbesar ya. Ini berkas usul jabatan menjadi lektor kepala 700. Nah, lalu rekapnya seperti ini. Ini usulan saya ini. Ya kan? Pendidikan sampai 430, penelitian 193, pengabdian 16, lalu penunjangnya 66, ini kalau di total 700. Ini rekap ya. Nah, dupa, kita lihat dupa. Nah, ini saya mempersiapkan dokumen itu berdasarkan penomorannya ini berdasarkan dupa ini ya. Pendidikan misalnya ya 2A ini ya. 2A melaksanakan perkuliahan dapatnya 257. Nah, perkuliahan ini kita siapkan dokumennya kan, pendidikan ini. Nah, tadi 2A1 ya, 2A1. Ini kalau kita lihat tadi ya, ini kan 2A. Nah, 2A1 dokumennya adalah dokumen untuk SK mengajar. Nah, ini kan ada 2A1A, 2A1B,
2A1C dan seterusnya sampai Z. Ya kan? Saya dulu TMT-nya lektor 300 itu 2008 ya. Juni 2008 ya kalau nggak salah. Nah sekarang kalau kita mau mengajukan ke lektor kepala, artinya kan berawal dari semester gasal 2008-2009 ini. Nah ini SK mengajar, saya urutkan dari gasal 2008 sampai genap 2020-2021. Coba kita lihat ya, yang terakhir ini ya, kita lihat. Ini SK mengajar. Nah, SK mengajar di UPN seperti ini. Ya, nomor sekian tentang tugas mengajar dan seterusnya. Untuk saya, nah tugas mengajarnya seperti ini. Nah, tugas mengajar ya ini contoh saja ya. Lalu kita lihat di sini. 257 ini dapatnya dari mana? Kita lihat kum A ya. Kum A. Nah, di sini dari awal ya. Ini uraian kegiatannya harus jelas. Jangan salah ya. Ini kum A ya, kum A tentang mengajar. Ini kalau kita lihat ya, ini kan ada garis putus-putus ya. Ini harus kita set sedemikian rupa sehingga nanti kalau di print itu rapi ya, masuk ke dalam frame-nya. Nah, saya sudah print, lalu hasilnya seperti ini ya. Coba kita buka ya tentang PDF-nya ya. PDF-nya tentang pendidikan. Nah ini pendidikan. Saya sudah printkan. Nah, ini dia. Ini pendidikan. Jadi kita isikan, ini saya perbesar supaya bisa dilihat ya. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini, nah ini Pak selaku pimpinan ya, ketua jurusan, lalu saya atau yang diusulkan untuk naik cabungnya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini memberi kuliah asistensi praktikum jurusan teknik kimia S1 D3. Nah, ini memberi kuliah ini mata kuliahnya bahasa Inggris teknik misalnya. Ya, semester gasal tahun 2008 2008 ya. Satuan hasilnya SKS. Volume kegiatannya 2, angka kreditnya 1. 2 kali 1 2. Nah, ini dari mana angka 2 ini? Coba kita lihat yang POPAK-nya ya. POPAK-nya ini sudah saya siapkan juga, sudah saya buka ini ya. Ini yang tadi persyaratan untuk asisten ahli, lektor kepala sampai profesor. Nah, kita lihat yang ini ya tadi. Nah, lalu kita lihat, nah ini komponen pendidikan ya, pendidikan ijazah. Nah, kalau ijazah sudah ada angka kreditnya sendiri-sendirinya, doktor, magister. Nah, lalu pelaksanaan pendidikan nih, kalau asisten ahli itu masih setengah ya nilainya ya. 10 SKS pertama itu 5, lalu 2 SKS berikutnya adalah 0,5 berarti ya berat. Nah, ini untuk asisten ahli. Tapi kalau lektor kepala dan profesor ini utuh ya, 10 SKS pertama itu berarti 10 kali 1 10 ya. Lalu 2 SKS berikutnya adalah
setengahnya, berarti nilainya 11. Total maksimumnya 11. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat punya saya ini, nah ini mengajar. Ya, mengajar. Keterangan bukti fisiknya harus kita tuliskan nih. Ini ada nomor penomorannya, ini sesuai dengan dupanya tadi. Ya, sesuai dengan nomor yang direkap di depan ini ya. Sesuai dengan di sini. Nah, sesuai dupa ya. Oke, kita lihat. Terus ya, ini surat keputusan rektor tentang mengajar ya. Buktinya ini masih mengajar. Mengajar kita lihat. Terus saja ini mengajar. Ya. Nah, ini diusahakan rapi ya. Semua masuk dalam frame. Ya, mengajar dan kuliah dan praktikum. Ini banyak ya, karena dari 2008. Bayangkan saja, saya harus mencari dokumen-dokumen sejak tahun 2008. Nah, untungnya pandemi kemarin itu saya diberi kesehatan sehingga bisa menyiapkan semua datanya ini. Jadi saya menyiapkan datanya ini tahun 2021 ya. Hampir 2 semester atau 1 tahun lah saya menyiapkan. Nah, ini mengajar ya, ini sudah membimbing. Mengajar itu ini ya, mengajar. Ini membimbing. Nah, mengajar totalnya 257. Ya kan? Mengajar totalnya 257. Lalu membimbing ya, membimbing tugas akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama. Pembimbing utama berarti pembimbing 1 di sini. Nah, ini siapa saja? Ada ini pada semester genap ya. Semester genap 16-17. Ini ada nama, ini jelas ya. Ini pembimbing 1, judul skripsinya ya, lalu ini tanggal sidang ini atau pendadaran. Nah, kalau membimbing itu nilainya 1 ya. Membimbing per mahasiswa nilainya 1. Nah, membimbing skripsi kita lihat, membimbing. Nah, ini membimbing sebagai dosen utama disertasi, tesis, skripsi. Nah, skripsi ini per mahasiswa 1 maksimal 8. Nah, ini sudah kita lihat ya, 1 ini per semester. Pada semester ini saya dapat 3 ya, karena cuma membimbing 3. Lalu pada semester selanjutnya Gasal 17-18 ini 3 juga ya. Terus sampai terakhir nih, ini 19, ini masih membimbing ya. Nah, dokumen untuk membimbing itu ada SK dari pimpinan dan juga berita acara. Di sini berita acara itu tertulis siapa saja timnya, lalu pada tanggal berapa, hasilnya seperti apa, lulus atau tidak gitu ya. Nah, ini masih sebagai pembimbing 1 ya. Pembimbing 1 sampai semester terakhir genap 2021. Lalu selain pembimbing 1 juga pembimbing 2 ini. Pembimbing 2 ini ya, pembimbing 2 itu ada nilainya adalah setengah ya, kita lihat. Kalau sebagai pembimbing pendamping ya, pembimbing pendamping itu pembimbing 2. Skripsi nilainya setengah. Maksimal 8 orang. Berarti kalau 8 orang kali setengah ya 4. Nah, maksimal 4. Nah, ini
sebagai pembimbing 2 ya. Sebagai pembimbing 2 kita lihat semuanya sudah. Lalu sebagai penguji, setelah pembimbing lalu penguji ya, sebagai penguji. Nah, ini sebagai penguji kita lihat penguji 1 dan penguji 2. Penguji 1 itu nilainya adalah 1 ya, nilainya 1 sebagai penguji. Nah, ini ketua penguji 1, anggota penguji nilainya setengah. Penguji hanya 4 lulusan. Kalau anggota boleh 8. Nah, 8 kali setengah nilainya berarti 4 ya, sama-sama 4 nih. Nah, ini penguji 1 sama, ke berita acara juga harus kita lampirkan ya untuk bukti kinerjanya. Ini penguji 1 masih. Lalu penguji 2 setelah ini ya. Ini penguji 2. Penguji 2 nilainya setengah ya. Nilainya setengah. Lalu setelah penguji, nah ini kita totalkan. Penguji itu ketua penguji 23, anggota penguji 5,5, total penguji 1-2 nilainya 28,5. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya dupanya tadi. Pendidikan, nah tadi ya, melaksanakan pendidikan 257. Nah, ini dia pembimbing utama skripsi 34, pembimbing pendamping 4,5, menguji ketua penguji 23, lalu anggota penguji 5,5, lalu ini sekarang pembinaan mahasiswa ya, sebagai dosen pembimbing akademik. Nah, ini sebagai dosen pembimbing akademik, ini ada SK walinya ya, dosen pembimbing akademik. Nah, seperti ini. Kita lihat dokumennya ya, dokumen pendidikan yang perlu dipersiapkan. Tadi SK mengajar sudah ya, sekarang pembimbing. Nah, pembimbing kita lihat coba ya, pembimbing ya. Kita klik. Ini dokumen berita acara ya, dokumen berita acara seperti ini, bahwa saudara Bagas dinyatakan lulus pada tanggal ini dengan nilai seperti ini. Nah, ini berita acara untuk membimbing sebagai pembimbing 1. Nah, ini ketua sidang pembimbing 1 ya. Lalu kita lihat dokumen yang pembimbing 2. Kalau pembimbing 2 nanti misalnya saya ambil saja salah satu contoh ini ya. Nah, ini pembimbing 2. Nah, sebagai sekretaris sidang pembimbing 2 ini. Pembimbing 2 ini ya, yang pembimbing 2. Oke, lalu kita lihat dokumen sebagai penguji ya. Nah, semua nggak akan saya lihatkan nanti waktu ya. Ini sebagai penguji. Nah, sebagai penguji, kalau sebagai penguji ya di sini ya, penguji. Nah, kemudian dokumen sebagai pembimbing akademik. Nah, ini. Nah, pembimbing akademik. Contoh, kita buka saja ini ya.
Nah, ini dokumen sebagai pembimbing akademik. Ini contoh. Nah, lalu kita lihat dokumen apa lagi. Nah, kalau punya modul praktikum atau buku ajar bisa. Namun selain modul ini ada juga yang harus disiapkan, yaitu form penilaian. Nah, form penilaian. Nah, karena saya belum mempersiapkan form penilaiannya, maka ini tidak bisa saya nilaikan ya, yang buku-buku ini. Lalu kita lihat yang ini. Nah, dosen wali tadi sudah ya. Ini wali per semester ya. Lalu kita lihat Javung ya, jabatan dalam perguruan tinggi sebagai ketua jurusan, sebagai kepala laboratorium, sebagai pejabat yang lain lah, itu ada nilainya. Saya jadi ketua jurusan itu sejak semester gasal tahun 2016-2017. Nah, itu nilainya 3, lumayan ya, per semester loh ini. Nah, ini adalah keputusan rektor ya, bukti kinerjanya tahun nomor 1475 tahun 2016. Nah, kita lihat SK Kajur. Nah, ini dia dokumennya, SK Kajur. Nah, ini saya ya sebagai ketua jurusan. Lalu ini depannya 1475 2016 ya, saat itu masih Prof Sari ini. Lalu kita lihat sebagai kepala laboratorium komputasi proses, ini sejak lama, ini sejak tahun 2006 sampai 2015 itu saya jadi kepala lab kompres. Nah, ini contoh yang lama ya, 2006. Ini dulu waktu rektornya masih Prof Didit Weli ya, komputasi proses. Nah, sekarang lab PPTK. Nah, lab PPTK kalau kita lihat yang baru, nah ini rektornya sudah Prof Irhas ya. Ini. Nah, sebagai kepala laboratorium pengantar teknik kimia PPTK 1. Ini dokumen-dokumen yang harus kita siapkan untuk bidang pendidikan ya. Bidang pendidikan. Nah, ini menduduki secara total ketua jurusan 24, kepala laboratorium 54, totalnya 78. Jadi pelaksanaan pendidikan kalau di total 430. Itu ya. Ini pendidikan. Mari kita lihat Excel-nya lagi. Excel yang kum A sudah, lalu kum B sekarang. Nah, kum B ini kita harus menyusun sedemikian rupa sehingga kalau di print juga rapi ya. Nah, ini kelebihan penelitian waktu lektor itu hanya 1. Ini kelebihan penelitian ya, Kemendiknas nomor sekian. Ini kelebihan penelitian ya, saya bukakan nah ini lektor 300 ini ya, saya bukakan. Ini dokumen lektor 300. Kelebihannya 1 saja, yaitu dari penelitian ya. Nah, ini melaksanakan penelitian, ini lebihnya cuma 1 ya. Ya nggak apa-apa, lumayan 1 kan ya. Oke, kita close. Lalu kita buka saja PDF-nya ya, karena sudah saya PDF-kan. Ya, penelitian. Nah, ini nomor 5 ini penelitian. Ya, penelitian. Nih ya, ini saya perbesar supaya bisa dilihat. Nah, ini. Nah,
kelebihannya satu, yang lain nih, hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam book chapter. Nah, ini saya punya book chapter, terbitnya 4 Juni 2021, book chapter. Nah, nilai angka kreditnya ini dari dua reviewer ya. Saya reviewernya adalah Profesor Heri Susanto dari ITB dan Profesor Istadi dari Undip ya. Ini di total nilainya 8,25. Saya sebagai penulis pertama, 3 penulis ini ya. Nah, ini URL ini yang saya maksudkan tadi. URL ini pastikan URL semua ini harus bisa dibuka ya. Jangan sampai tidak bisa dibuka. Nah, ini coba kita klik saja ya ini ya. Misalnya ini, kita klik. Nah, ini oilosis problem in oil and gas industries. Ini saya tulis bersama rekan saya, Pak Dedi Kristanto dan Haryadi. Mereka ini berasal dari teknik perminyakan. Ini book chapter ya, book chapter tentang oilosis. Coba kita lihat DOI-nya. DOI ini kita klik saja. Ketika diklik, pastikan semuanya bisa di open ya. Nah, ini oilosis yang tadi bisa di open ya. Lalu uji similaritas ya, similarity. Ini juga penting ya. Seberapa besar similaritas dengan yang lain. Nah, ini coba saya bukakan similaritasnya. Nah, ya puji Tuhan 0% similaritasnya. Ini dengan Turnitin ya. Nah, ini similaritasnya. Dan yang selanjutnya adalah, nah ini hasil penilaian reviewer. Coba kita klik saja ini. Nah, hasil penilaian reviewer kita lihat. Nah, ini jumlah penulis 3, penulis pertama dan seterusnya. Kalau book chapter itu nilainya 15 ya totalnya. Reviewer saya memberi angka 14. Jadi untuk saya 60% dari 14 adalah 8,4. Ini dari Profesor Heri Susanto. Yang kedua ini dari Profesor Istadi. Ya 13,5, saya dapat 8,1. Nah, yang penting lagi adalah ketika kita ingin mengajukan kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala, kita harus menggunakan reviewer atau memohon kepada reviewer itu yang pangkatnya lebih tinggi. Jangan sama ya. Misalnya kita mau ke 700, ya harus profesor yang menilai. Kalau kita mau ke 400, bisa lah LK 550 atau LK 700. Jadi harus lebih tinggi ya. Karena saya ingin ke 700, maka penilainya saya mohon kepada reviewer yang sudah guru besar seperti itu. Nah, ini yang penelitian ya, kumpi ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini ada juga jurnal ya, jurnal internasional. Jurnal internasional, baik internasional maupun jurnal internasional bereputasi. Nah, ini contoh yang bereputasi ini. Ada jurnal yang kita terbitkan di Scopus Springer ya, Scopus Q2. Nah, kalau kita buka ini, kita klik saja ya, salah satu DOI misalnya. Nah, ini jelas harus bisa dibuka ya. Ini determination of sharing oilosis using proportional and stratified method in Krishna field. Nah, sejauh ini sudah diakses oleh 2.929 sejauh ini. Ini
Ini yang jurnal ya. Terus kita lihat uji similaritasnya. Ini pastikan juga harus bisa dibuka ya. Jangan sampai tidak bisa. Oh, bukan tuning ya, tapi yang ini uji similaritas. Oh, yang ini ya, yang ini determination. Nah, ini klik. Nah ini dia determination. Nah, uji similaritas. Nah, 0 juga kan ya. Jadi rata-rata setelah saya similaritaskan, similarity-nya itu 0 sampai 10%. 0 sampai 10% ya. Nah, ini 0% ya. Nah, coba kita lihat hasil peer review-nya ya. Hasil peer review-nya seperti apa. Nah, ini kalau Scopus 2 itu 40 ya. 40 oleh reviewer 1 saya dapat maksimal, jadi 60% kali 40 adalah 24. Oleh reviewer 2 saya dapat 36 dan totalnya untuk 60%-nya adalah 21. Nah, seperti itu. Oke, lanjut saja. Ini penelitian ya, sampai ke bawah ini termasuk jurnal ya, nasional terakreditasi Dikti. Nah, di sini jurnal nasional terakreditasi Dikti ini jurnal reaktor ya. Ini juga jurnal reaktor. Nah, ini Sinta 2 reaktor. Tapi ada juga jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 ya, jurnal Exergi. Nah, ini jurnal. Lalu ada juga proceeding ya, proceeding. Nah, proceeding nasional maupun internasional. Ini semua URL-nya ini pastikan bisa dibuka ya. Nah, ini sudah saya cek berulang-ulang, sudah saya tes dan semuanya bisa dibuka. Nah, secara total penelitian ini mendapatkan 194. Nah, tapi kan ada batasnya tuh. Misalkan seminar nasional itu ada batasnya. Jadi akhirnya hanya disetujui 161 ya dari 194 ini. Nah, selanjutnya kita lihat KUMC. Nah, KUMC ini pengabdian ya. Pengabdian. Ini sudah saya susun rapi. Saya melakukan pengabdian yang pertama itu sejak lektor itu 14 Desember 2010 ya. Ini ada bukti, surat tugas, sertifikat, materi ya. Nah, kita lihat ya, bukti pengabdian ya. Kita lihat PDF-nya dulu ya. PDF yang pengabdian Abdimas nih, Abdimas. Nah, ini saya buat 75. Nah, ini dia pengabdian. Nah, ini ya pengabdian sebagai narasumber, dosen tamu ya. Dosen tamu di tahun 2010 ya, di program studi Teknik Kimia ITB. Ada bukti sertifikat, materi, lalu memberikan pelatihan juga ya, sebagai pembimbing siswa SMA dalam program orientasi profesi dan seterusnya. Nah, dari narasumber ini dapat 11. Lalu berperan aktif
dalam pengelolaan jurnal. Nah, peran aktif pengelolaan jurnal itu dari tahun 2010 sampai sekarang ya. Ini saya dapat 5, jadi totalnya pengabdian itu 16. Nah, ini pastikan semua dokumen itu sudah ditandatangani oleh ketua jurusan ya. Kalau kita lihat dokumennya sekarang yang pengabdian misalnya, nah ini ada narasumber, ada pengelola jurnal kan, ini narasumber misalnya ini narasumber orientasi profesi, contohnya ini ya, kita klik saja, ini dokumennya. Nah, narasumber pelaporan pengabdian orientasi profesi SMA Kolese Debrito sebagai pembimbing. Nah, ini surat tugasnya ya, surat tugas. Lalu ini, nah ini saya surat tugasnya, saya membimbing 3 orang siswa. Lalu ini permohonan kunjungan, lalu ini ucapan terima kasihnya, lalu ini laporannya yang sudah disahkan oleh pejabat ya. Ini pengabdian. Lalu yang baru-baru ini misalnya, nah ini webinar ya, webinar dengan Untirta ya, saya sebagai narasumber. Surat tugas, nah ini izin sebagai narasumber, ini sertifikat ya, laporan. Nah, ini apa namanya, narasumber webinar. Nah, kalau yang paling lama ini 2010, saya dulu dosen tamu ya. Nah, laporan pengabdian masyarakat tahun 2010 ini, dulu dekannya masih Bu Nur Indri ya, namanya tahun 2010 ya, ini oleh Prof Heri, dengan Prof Heri, sorry. Nah, ini sertifikatnya, ini ucapan terima kasih ya, ini daftar hadir dan seterusnya. Nah, ini pengabdian ya, jadi pengabdian. Lalu kita pindah ke penunjang nih, penunjang ya. Kalau penunjang itu maksimal hanya 40 ya, penunjang ini maksimal hanya 40, tapi saya bisa 60-an ya penunjang itu. Coba kita lihat penunjang. Nah, ini penunjang ya. Nah, ini dia penunjang ya. Nah, penunjang itu menjadi ketua dalam suatu panitia. Kalau ketua dalam suatu panitia itu nilainya tinggi ya, 3 ya. Ini bukti kinerjanya, surat perintah dan sertifikat. Lalu menjadi anggota panitia, kalau anggota panitia 2 ya. Ini anggota panitia, banyak sekali ini anggota panitia. Anggota panitia ya, termasuk ini anggota panitia pengadaan calon pegawai negeri sipil ya, anggota panitia pengarah kegiatan seminar nasional ya, fasilitator PKKBN, anggota senat ya. Lalu menjadi anggota profesi ikatan ahli fasilitas produksi migas ya, nilainya setengah. Lalu sebagai presenter, peserta dan presenter di dalam maupun luar negeri, ini ada nilainya. Nah, kalau ini di total ya, itu kurang lebih nilainya adalah 66 ya, sudah disahkan oleh Pak Kajur.
Nah, ini maksimalnya kan 40 ya. Tapi tadi saya dapatnya 39,5 ya. Gak apa-apa. Oke, setelah kumde, nah ini ada pernyataan. Jadi pernyataan ini keaslian ya. Keaslian daripada publikasi kita. Ini penting juga ya. Nah, ini yang bertanda tangan di bawah ini, tabel ini ya, bahwa karya-karya ilmiah ini. Nah, ini pastikan semuanya ini bisa dibuka ya. Tadi kan ini saya tulis ulang lagi, ada beberapa URL yang saya tuliskan di sini. Ini ya. Ini adalah asli tulisan atau karya saya, dating, artinya tidak ada unsur plagiasi. Nah, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tulisan ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan. Jadi ini semua adalah asli tulisan saya sendiri dengan bukti similaritas tadi ya, bahkan ada yang 0% ya. Saya bersedia bertanggung jawab terhadap hal-hal yang muncul kemudian hari berkaitan dengan perbuatan saya tersebut. Nah, ini pernyataan saya ya. Lalu setelah pernyataan kita lihat hasil. Nah, hasil peer review. Hasil peer review ini sudah saya rangkum ya, hasil peer review 75. Nah, ini hasil review dari reviewer 1 dan reviewer 2 ya. Terus nilai akhirnya itu rata-rata ya, rata-rata seperti ini. Nah, ini rata-rata 193,64 ya. Oke, lalu URL penelitian ya, ini penting juga. URL penelitian kalau nanti kita akan melihat ya, penilainya itu akan melihat dan membaca itu dari sini bisa secara online. Nah, ini URL penelitian. Dan pastikan itu, sekali lagi pastikan bisa dibuka ya. Nah, ini dia URL penelitian ya. Oke, selanjutnya habis ya. Habis nih. Ini sudah saya buka semua. Dan yang penting lagi, ini satu, ada Excel lagi yang PHK online. Ini juga harus kita isi. Tapi kalau kita sudah mengisi yang Excel lupa tadi, untuk mengisi yang ini tuh tinggal ngikut aja ya. Ini. Dan ada penting satu, corresponding author nih. Ya, bukti corresponding author ya, sebentar. Misalnya jurnal internasional bereputasi. Nah, ini kan ada bukti corresponding author ya. Nah, bukti corresponding author. Ini misalnya ini, coba kita lihat ya, bukti corresponding author. Nah, ini penting bukti corresponding author ini, karena mungkin akan dicek ya oleh reviewer dari penilai dari DITI ya. Sebentar, kita lihat di sini, coba plus.
Nah ini bukti corresponding author untuk paper internasional jurnal bereputasi. Nah, ada sekian ratus lembar ya, sekitar 120-an lembar ini. Dari awal submit sampai akhirnya diberi komen oleh reviewernya jurnal itu, sampai di nah ini kan awal submit ya, kemudian diberi komentar kurang ini kurang itu gitu ya, sampai saya revisi lagi dan akhirnya publish. Akhirnya publish ini sudah saya rangkum ya, banyak sekali. Nah ini yang setelah saya revisi, yang warna biru ini yang revisi tambahannya yang warna biru. Nah seperti itu sampai akhirnya publish ya, Nah ini bukti corresponding author ya, Nah ini hampir dipublikasikan. Nah setelah dipublikasikan, nah ini dia permintaannya beberapa editor sebelum dipublish ya. Saya memberikan respon seperti ini corresponding author ya. Nah seperti ini sampai rigid. Nah ini setelah publish papernya jadi seperti ini. Ini publish, bisa diakses di bebas ya dari lamannya Springer. Nah seperti itu, sehingga akhirnya saya bisa mendapatkan SK ini ya, SK tentang rektor kepala 700 tanggal 22 Juni ini ya, dengan angka kredit, perincian angka kredit seperti ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Yang penting adalah selalu semangat dalam mengumpulkan dokumen-dokumen ya. Selalu semangat dalam mengumpulkan dokumen, jangan aras-arasen supaya segera terselesaikan gitu ya. Dokumen apa yang diperlukan itu dengan sabar dikumpulkan. Lalu jangan lupa seiring dengan mengumpulkan dokumen itu juga sudah menilaikan ini karya ilmiah kita kepada reviewer. Nah sekarang itu mungkin template formnya itu berbeda ya, karena mungkin aturannya berbeda. Nah dipastikan templatenya itu sama dengan yang menyesuaikan yang terbaru, maksudnya template atau formnya itu gitu ya, supaya tidak dua kali kerja nanti kalau salah-salah ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.